Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wattaba sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Masyarul muslimin, para bapak ibu saudara adik-adik rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah, bersyukur padanya, menyanjungnya atas karunia nikmat yang semikian banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk di antaranya tentu adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal kebaikan. Termasuk di antaranya tentu adalah kesempatan pagi ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk menjalankan berbagai macam amal kebaikan. Ya, salah satunya adalah dengan menghadiri majelis zikir, tausiah, thalabul ilmi, untuk mencari sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang kita memang senantiasa hendaknya terus mencari, dan pencarian kita tidak pernah ada ujungnya, karena memang ya ilmu yang kita pelajari itu sangat banyak sekali. Ya, tentu ini kita lakukan sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, mencari ilmu itu dari mulai buayan hingga liang lahat, ya, sampai akhir hayat kita masing-masing. Para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang sebuah materi yang dengan judul yaitu bahaya penyakit menunda-nunda amalan, atau yang disebut dengan dalam istilahnya para ulama dengan kata taswif. Ya, taswif. Ya, dari kata mungkin ada satu kata yang mungkin mirip dengan ini, itu kata saufa. Ya, saufa itu menunjukkan akan datang, akan gitu ya. Ya, sumben. Nah, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara penyakit pada amalan kita, jadi amalan kita pun ada penyakitnya, yang itu akan merusakkan amal kita atau mungkin bahkan tidak bisa beramal sama sekali. Ya, di antaranya apa? Misalnya ketika seorang itu salah satu di antara penyakit amalan adalah tidak ikhlas misalnya. Itu merupakan salah satu penyakit dari amalan kita yang menjadikan amal itu tidak ada artinya sama sekali, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, riya, sum'ah dan sebagainya. Termasuk misalnya di antara penyakit amalan adalah ya, seorang membanggakan diri dengan amalannya atau mengungkit amalannya. Ya, dia sudah beramal, termasuk di antara sedekah, namun dengan mengungkit-ungkit, ya, diundat-undat amalannya, dan ini menjadikan sebuah amalan itu menjadi batal. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan larangan kepada kita, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang yang beriman, jangan kalian membatalkan amal-amal kalian, sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya, ya, dan juga dengan apa? Dengan ya menyakiti orang yang ya diberikan sedekah. Termasuk juga adalah misalnya penyakit dari amal adalah kemalasan. Ya, demikian juga kelemahan. Ini termasuk hal yang kita diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi untuk berlindung dari dua hal tadi, yaitu minal ajzi wal kasal. Dari yang pertama adalah kelemahan, karena lemah gak bisa beramal, ya, tidak mampu untuk melakukan sebuah amal kebaikan. Yang kedua adalah kemalasan, mampu jane tapi ra gelem gitu ya. Tapi malas-malasan jika dia tidak bisa melakukan sebuah amalan. Ini dua-duanya penghalang dari amal dan termasuk penyakit dari amal kebaikan kita. Nah, termasuk di antara penyakit yang lain yang kita akan bahas di sini adalah yaitu penyakit taswif, menunda-nunda untuk beramal. Termasuk juga di antaranya ya menunda-nunda dalam pekerjaan, ya, menunda-nunda dalam beramal, demikian juga menunda-nunda dalam ya sebuah pekerjaan. Maka kalau seorang itu kemudian dia memiliki sifat atau penyakit taswif tadi, penyakit menunda-nunda amalan, maka menjadikan umur itu habis tanpa ada maknanya. Jadi umurnya entek, ora ono artine sama sekali. Karena apa? Karena menunda-nunda amalan, akhirnya tidak jadi. Ya, biasanya itu biasanya. Mengkowe. Ya, apalagi pekerjaan, Pak, ya, termasuk pekerjaan, Pak, ya. Begitu pekerjaannya ditunda, udah datang pekerjaan yang lain lagi. Mengko akhirnya taruh kamat, ya.
numpuk, akhirnya ra iso dilakoni kabeh beberblas. Ini juga amalan soleh juga demikian. Kalau sebuah amalan itu pada sebuah waktu itu ada amalan sendiri. Kalau kita kemudian tunda, maka sudah di waktu yang lain sudah ada amal yang lain lagi. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya tidak jadi melakukan sebuah amalan, gitu ya. Maka sekali lagi ketika seorang banyak taswif, banyak menunda sebuah amalan, amal kebaikan, maka umurnya akan habis tanpa ada maknanya, tanpa ada artinya. Nah, orang yang biasa menunda sekali lagi hidupnya hilang berkahnya. Ya, jadi banyak menunda amal kebaikan itu hidup seseorang akan hilang keberkahannya. Karena berkah waktu itu adalah ketika seorang ya dia isi waktunya dengan amal kebaikan terus demikian. Ya, sehingga orang-orang zaman dulu, Pak, para bapak ibu sekalian, ya, orang-orang soleh zaman dulu, para ulama itu sangat pelit dengan waktunya. Sampai dikatakan mereka saya mendapatkan sebuah kaum, sekelompok orang itu yang lebih pelit dengan waktunya dibandingkan dengan hartanya, gitu ya. Karena apa? Saking betul-betul pengen menjaga ya waktunya dengan sebaik-baiknya diisi dengan amal-amal soleh, Pak. Sampai ada yang mengatakan di antara mereka kalau dia lihat ada orang yang ya nganggur misalnya gitu, Pak ya. Jadi buang-buang waktu kan, apalagi zaman sekarang, Pak ya, cah nom-nom diantaranya, mohon maaf ya, gak cuma cah nom, cah tua ya ono gitu ya. Jadi ya apa waktunya dibuang sia-sia gitu ya. Ya di istilahnya apa ya? Ya ngegame, Pak ya. Ya macam-macam lah, gak cuma itulah. Banyak. Jadi waktunya itu dibuang begitu sia-sia. Dia bilang di zaman dulu juga sudah ada. Di zaman dulu juga ada yang demikian. Sampai ulamanya, orang solehnya mengatakan bagaimana kalau waktu itu sudah bisa dibeli, saya beli itu waktunya. Ya, kalau waktu itu bisa dibeli, saya akan beli waktu yang dia punya. Ya, karena apa? Saya butuh lebih banyak lagi. Sementara dia malah dia buang-buang. Nah, ini ya. Jadi ya orang yang biasa menunda sebuah amal kebaikan maka hidupnya hilang berkahnya. Maka kalau kita lihat di antaranya para ulama seperti Imam Nawawi itu, masya Allah, usianya mungkin sampai sekitar 44 atau 46 tahun saja, Pak. Namun koyok-koyok kalau lihat dari buku-bukunya, karya tulisnya, itu koyok-koyoknya orangnya hidup ratusan tahun itu. Karena saking banyaknya. Ya, bukunya sangat banyak, sangat produktif sekali. Ya, termasuk di antaranya mungkin kitab Imam Muslim itu, Sahih Muslim itu. Ya, Sahih Muslim ditulis itu dari manuskripnya Imam Nawawi yang beliau tulis dengan hafalannya. Jadi dari siapa, ya sanadnya dia tulis sampai itu semuanya dari apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dengan beliau tulis dengan apa? Dengan tangannya, kemudian beliau tulis dengan hafalannya. Ya itu ya. Nah, itu kemudian buku-buku yang lain yang sangat banyak sekali ya, sangat produktif sekali gitu ya. Nah, kemudian banyak amal baik akan hilang dan juga bisa menyeret seorang ke neraka. Lah kok iso? Ya menunda-nunda amalan, amal soleh itu bisa menyeret seorang ke api neraka bahkan. Kenapa demikian? Iya, kalau yang dia tunda itu adalah amalan-amalan yang hukumnya wajib, itu sampai akhirnya amalan yang wajib itu tidak ditunaikan pada waktunya sehingga seorang bisa menjadi dosa. Contohnya adalah misalnya menunda-nunda waktu sholat sampai waktunya habis, ya sampai waktunya berhenti, selesai, kemudian udah masuk waktu berikutnya. Kalau kita lihat, maka para ulama ketika menjelaskan tentang masalah waktu sholat itu, waktu sholat dari 4 waktu sholat yang ada itu adalah ya berurutan, kemudian habisnya waktu yang satu itu dengan masuknya waktu yang berikutnya. Contohnya duhur. Ya waktu duhur dari mulai tergelincirnya matahari, gitu ya, zawal maksudnya, ya dari tengah-tengah kemudian ke barat. Ya, barat mana, Pak? Sana, Pak ya? Ya, barat sana ya. Nah, dari waktu tergelincir matahari sampai apa? Sampai ya waktu asar masuk. Jadi waktu asar masuk maka dia udah habis. Ya, itu kan jentrek-jentrek berarti ya. Maka waktunya dari itu, dari mulai ya awalnya zawalnya tadi ya, jadi tergelincir matahari sampai apa? Sampai asar masuk. Sebelum waktu asar masuk maka ini berhenti. Kemudian juga asar sampai maghrib juga. Makanya seorang ketika dia terlambat ya karena ada sebuah urusan dan sebagainya, dia sholat asarnya dia dapat takbiratul ihram menjelang ya waktunya habis, menjelang maghrib itu ya. Ya, maka bagaimana dia sudah dapat sholat asar? Ya, namun ini tentu jangan dibiasakan tentu ya. Kemudian waktu habisnya sholat maghrib dengan apa? Maksudnya waktu isya. Kemudian waktu isya sampai kapan? Sampai fajar.
Itu waktu darurat maksudnya. Waktu yang ikhtiarnya, pilihannya adalah sampai tengah malam. Ya, kita mungkin sudah pernah sampaikan, waktu ikhtiar itu adalah waktu yang terbaiknya. Demikian juga kita masih mungkin boleh sedikit menunda sebentar. Ya, misalnya demikian, ada sebuah urusan, ini mungkin para ibu ya, di antara para ibu. Ya, misalnya jam Isya sekarang jam berapa? 6 lebih 40-an ya, 48 sekitar itu ya. Kemudian bagaimana dia masih aktivitas? Nanti aja jam 8, masih boleh. Ya, waktu ikhtiar itu. Sampai kemudian bagaimana jam 9 misalnya, masih boleh. Sampai tengah malam, yang dianggap tengah malamnya. Ya. Kemudian setelah itu kalau udah mungkin jam 1 dia misalnya ketiduran kan. Ya, seorang ketiduran. Kemudian dia ngelilir jam 1 malam. Nah, ini udah waktu darurah ini, Pak. Ya, dia ada pilihan lagi. Maksudnya dia nggak boleh lagi kemudian menundanya. Begitu jam 1, gosek tuh ngatakan fajar saja nggak masalah, jam 3 aku tak sholat malam, tak sholat isyanya, nggak boleh ini. Ya, kalau tadi misalnya jam 7 dia jam 8, boleh masian. Ya, namun tetap meskipun dalam kondisi demikian, yang terbaik tetap tentu adalah ketika seorang itu mengawalkan waktunya, itu ya, di awal waktunya. Nah, beda dengan tadi sholat subuh sudah berhenti ketika kapan, Pak? Waktu sholat subuh habis terbitnya matahari, syuruk itu ya, terbitnya matahari, sudah habis waktunya itu ya. Nah, kemudian para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika seseorang menunda amal solehnya itu bisa menjadikan dia nanti masuk dalam api neraka. Makanya kenapa bisa demikian? Nah, Rasulullah itu menyebutkan ya tentang penghuni neraka yang mohon maaf, yang Rasulullah itu kemudian menyebutkan yang terbanyaknya yang menghuni neraka itu laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Ini ibu-ibu rawan jawab kita ini ya. Ya. Betul, karena ini yang menyebutkan Nabi. Nah, para wanita protes, Pak. Ya, para ibu-ibu protes gitu ya. Ya Rasulullah, kenapa gitu? Yang menjadi yang paling banyak masuk neraka para wanitanya, di antara alasannya Rasulullah mengatakan li'anna kunna ya tukthirnal la'n. Karena kalian itu banyak melaknatnya, kakek melaknat gitu ya. Tapi kalau di sini insyaallah enggak ada ya. Di sini enggak ada, enggak tahu di tempat yang lain gitu ya, Pak. Banyak yang melaknat. Kata Nabi demikian. Kemudian wa tusawwifna al khaira. Nah, ini yang kedua alasannya. Kenapa banyak masuk neraka? Karena kalian banyak menunda-nunda berbuat baik. Ya, apakah ini ada? Ya, karena Rasulullah menyebutkan ya, kita yakin ini ada. Ya, termasuk sekali lagi kaitannya dengan masalah sholat ini. Berapa banyak para ibu, ya kaum wanita itu kemudian ketika menjalankan sholat sering ditunda-tunda. Gosek gawe omah rung rampung. Iki gosek dilongkas rampung. Ya, ini misalnya zuhur ya. Ya jam J, gosek jam J ono dilongkas gawe rung rampung. Jam 2 gosek ono wektune. Gosek akhirnya bagaimana? Akhirnya kemudian ya wis kasep masuk waktu asar. Maka ini yang disebutkan fawailul lil musallin. Ya, celakalah yang salat alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Para ulama menjelaskan di antara makna lalai dalam salatnya ini adalah apa? Itu tadi menjalankan salat di luar waktunya. Ya, karena apa? Ditunda-tunda. Ya, wa takfurnal ashir, dan kalian banyak ya tidak berterima kasih, ya banyak kufur dengan suaminya. Artinya tidak kurang berterima kasih pada para suami. Ini mungkin kalau ya mungkin kecewa dan sebagainya, kadang-kadang kemudian koyok-koyok hal-hal yang kaitannya dengan kebaikan dari suami ora dieling-eling. Ya, ibaratnya ya panas tahun dihapus apa, Pak? Hujan sehari tok. Koyok aku selama urip kalau jenengan ora tau seneng Mas. Katanya ratu ditukok kayak apa-apa. Ya mungkin kalau di tempat ini nggak ada lah, soal di tempat yang lain gitu ya. Ya itu ya. Nah ini maka ini yang disebutkan oleh Nabi di antara alasannya kenapa para wanita banyak yang masuk neraka. Salah satu tadi wa tusawwifnal khair. Kalian itu banyak menunda-nunda kebaikan, gitu ya. Maka ini sekali lagi menjadi bisa menyeret seorang ke dalam api neraka. Makanya Hasan al-Basri sampai mengatakan, memberikan nasihat kepada kita, iyyaka wa taswif. Hendaknya kamu jauhi taswif, menunda-nunda, ngendende amalan yang baik, ya ditunda-tunda. Fa innaka biyaumika, karena sesungguhnya kamu itu punya kesempatan ya dina iki, gitu ya. Walasta bighadin, kamu enggak punya
kalau besok pagi belum tahu gitu loh. Ya, sementara besok pagi bagaimana? Itu belum tentu menjadi kesempatan bagi kita. Kita yang tahu ya hari ini toh, yang sekarang kita alami ini. Besok belum ngerti Pak. Para ibu sekalian, besok pagi kita nggak tahu apakah masih punya waktu, masih hidup atau tidak. Ya yang menjadi hari kita, menjadi kesempatan kita ya hari ini, ya sekarang inilah. Ya, kalau ditunda sampai besok, kayak besok ora urip meneh. Ya, makanya Hasan Basri ya sedang yang dilakoni dina iki. Ya, kita lakukan sekarang tidak kita tunda besok pagi sampai besok pagi. Nah, bahkan ba'dul ulama, sebagian ulama sampai mengatakan taswif itu ngendende pekerjaan, menunda-nunda beramal soleh, mereka katakan sebagai min junudil iblis. Ini termasuk diantara tentaranya iblis, gitu ya. Karena apa? Menunda amalan sampai akhirnya sering kalinya kalau ditunda-tunda ora sido, gitu Pak ya. Nah, ini. Nah, diantara contohnya misalnya ada orang mau sedekah, wah aku harus sedekahi, tapi nggih sesuk wae lah apa-apa. Sesuk meneh wae. Mengko wae. Ya, nanti saja. Akhirnya tidak jadi. Demikian juga bertobat. Sesuk aku yo pengen tobat tenanan iki. Senin pengen tobat. Ya. Tapi kapan? Mengko wae lah. Sesuk wae. Akhirnya enggak jadi tobat, ternyata sudah kedahuluan kedatangan malaikat maut Pak ya. Kalau malaikat rahmat ya ora apa-apa. Malaikat maut itu loh. Itu ya. Kemudian juga tidak jadi misalnya baca Quran juga demikian. Gosek urung pati longgar. Ya, mengko wae maca Qur'ane. Sesuk wae maca Qur'ane dina iki ra longgar. Lah kapan longgare ora dilonggar-longgarke. Gitu ya. Jadi gosek, mengko akhirnya tidak jadi. Mau ngaji juga demikian, arep mangkat pengajian, sesuk wae mangkat pengajian, ketoke lagi rada lungkrah awakku. Sesuk meneh wah rada repot iki. Sesuk meneh bagaimana? Akhirnya enggak jadi terus. Enggak jadi datang ke pengajian. Ya, gitu ya. Karena apa? Karena menunda-nunda gitu ya. Termasuk juga bayar utang, Pak. Ya ngapunten iki bayar utang. Ya, karena apa? Wis begitu punya uang, ya kelingan utange, gosek Nah, sesuk wae, sesuk meneh. Sesuk wae tak bayari. Ternyata kados pundi? Awan putune wis njaluk. Ya. Awan anake wis njaluk. Ras itu entek, ras itu bayar utang. Akhirnya bagaimana? Numpuk-numpuk terus. Ya, karena apa? Ditunda. Ya, demikian juga termasuk diantaranya minta maaf sama orang lain. Ya, kalau kita berbuat dolim sama orang lain, sesuk meneh wae lah. Kita urung pati longgar, urung pati penak. Sesuk meneh. Akhirnya bagaimana? Akhirnya sekali lagi kedahuluan tadi malaikat maut. Padahal Rasul mengatakan dalam hadisnya, man kana lahu madlamatun li akhi. Barang siapa yang punya kezaliman pada orang lain, dia pernah menganiaya orang lain, fi irdihi, pada kehormatannya, pernah mencelanya, pernah menuduhnya yang tidak-tidak, ya, pernah kemudian mengumpatnya, ya, menfitnah, macam-macam lah. Ya. Maka bagaimana Rasul mengatakan au bisyai'in, atau dengan sesuatu, pernah ngambil hartanya tanpa hak dan sebagainya. Saya sering kasih contoh ini yang pangapunten yang kemarin kejadian ini, kan beberapa kali saya pernah menemui juga seperti itu. Itu apa kemarin itu yang truk isi telur gelimpang itu Pak, di daerah mana itu kemarin itu. Kemudian bagaimana ibu-ibu nyon pangapunten, sing banyak ibu-ibu ya, sebagai warga sekitar juga demikian. Wah, sing truk gelimpang, sing supir tenger-tenger teng mriku. Ya, kemudian bagaimana donjikuki napa nih Pak? Telurnya go mulih. Saya pernah nemuin juga itu waktu itu berapa tahun yang lalu sebelum Covid itu di dekat Unifed waktu itu di jalan itu depan itu Pak ya. Truk apa namanya? Box itu, mobil box isi telur gelimpang waktu itu. Kemudian bagaimana saya lewat itu ibu-ibu udah nggo kresek itu. Yo, wis donjiko apa durung nganune? Ya, ngajak-ajak koncone, ayo kae lho akeh ning kono. Enggak boleh loh Pak ini Pak. Enggak boleh ini Bu. Ulang ini wong ejek ning kono barang kecuali sing juragane teko ya itu truk sopire nggur kongkonan tok niku. Nggih, lho mboten, Pak. Cukup-cukup wis tenger-tenger kaya ngono, wis kecelakaan kemudian malah telurku yo entek dijuki wong kabeh malah itu ya. Enggak boleh ini. Ya. Justru bagaimana harusnya Masya Allah mesake menayo dikelompokke, dikeke apa namanya dikumpulke Mas, jangan terus pundi. Sopire takoki kan gitu Pak ya. Gimana panjenengan kondisinya? Wah, enggak apa-apa ini tapi kaget toh. Niki pun telurnya sudah kami kumpulkan, mungkin laporan kali juragane tapi ya ini yang selamat kelihatannya cuma separuh tok, yang lain pecah semua. Nah, itu enggak apa-apa, bagus itu.
Wis boleh dudange teko, masyaallah. Wis dikumpulke Bu, para bapak sekalian, udah Pak, Bapak Ibu, tolong bawa pulang aja, ora kasih pes. Jangan betok ora apa-apa, wis halal tuh. Nah ini kalau ini bagaimana? Urusan telur sekilo, urusan itu tekan putih Pak. Akhirat. Susah mboten mungkin jan. Ora ngerti akhirat niku. Niku sing jan pangan ceplok. Nggih, didadar diceplok campurnya macam-macam jan dahar ya, menghalangi doa panjenengan bagaimana diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Rugi dunya akhirat. Dengan akhirat, ayo iki telur sekilo mbiyen piye masalah iki. Wah, masyaallah awake dhewe dilongi pahalane gara-gara itu. Jadi ini ya, jadi suatu itu harta walaupun kecil itu duwe wong ya jadi utik-utik. Jadi uwi-uwi wae istilahnya Pak. Nah, ini tadi ya, kalau dia punya kedzaliman pada orang lain, pada kehormatannya termasuk sesuatu yang lain, hartanya, maka bagaimana? Ya, fal yuhalilhu minhu al-yaum. Maka hendaknya dia minta penghalalan di hari ini. Kaitannya kalau bondo yo bicarane dan dibayar. Jadi kembalikan tahun jikuk jam colong jupuk misalnya zaman dulu ngene bapak iki. Wah, alhamdulillah wis ngaji, sadar ngene bagaimana belekke. Ya, kembalikan. Ya, walaupun mungkin tidak secara langsung juga boleh Pak ya. Enggak masalah, yang penting belekke. Kayak amplop sesuai ngisor rumah kayak tulisan nyun pangapunten Bapak, saya dulu pernah ngambil hartanya panjenengan ini, hari ini saya mohon maaf, ini saya kembalikan. Misalnya demikian Pak ya. Ora apa-apa atau titip wong liya misalnya. Ya. Yang penting apa dikembalikan sama orang lain yang jadi yang pemiliknya, yang punya harta tersebut. Ya, kecuali nanti orangnya mau membalikan wis merasa di belekke, yang penting jangan pun sadar, kalau pun seneng pun jangan pek kabeh ha, pun beneran ya Pak. Tapi yang penting minta penghalalan. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum nanti enggak ada lagi dinar dan dirham, duit wis ono. Ya, uang sudah enggak ada, mata uang sudah enggak ada, emas perak sudah enggak ada, harta sudah enggak ada lagi di akhirat. Gede amal soleh karo ya pahala dan dosa saja. Nah, itu sebelum waktu itu. Maka Rasul mengatakan ya sebelum datang waktu itu ya undang-undang gitu ya. Undang-undang minta penghalang dari orang lain. Nah, kemudian kalau orang yang bertakwa bagaimana? Kalau orang yang bertakwa itu dia menghargai waktu dan umurnya. Bahkan mereka berpacu mengejar kebaikan. Orang bercepat-cepat Pak, bahkan berlomba dengan orang lain. Ya, berlomba dengan sama kaum muslimin, orang yang bertakwa untuk menjalankan amal kebaikan. Maka Allah menyebutkan di antara sifatnya Nabi dan Rasul, ini wong sing paling apik dhewe. Orang yang paling soleh, yang terbaik di antara sifatnya. Setelah Allah ceritakan banyak Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga di sana kisahnya Nabi Zakaria. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Ya, fa aslahna lahu zawjah. Ya, maka kami kabulkan untuknya doanya, dikabulkan sama Allah doanya di Zakaria, dan kami anugerahkan padanya Yahya, anak dikasih anak walaupun sudah sepuh banget. Yo, fa aslahna wa aslahna lahu zawjah, dan kami jadikan istrinya bisa mengandung lagi. Padahal nggih mun sepuh niku Pak. Wis iso ngandung. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kisahkan, sebutkan ciri-cirinya, karakternya, sifatnya para nabi dan rasul yang Allah ceritakan banyak sebelumnya itu. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang ya senantiasa bersegera dalam kebaikan. Ini sifatnya para nabi dan rasul, dang sat des. Kenapa? Dalam menjalankan amal kebaikan bersegera, tidak ditunda-tunda. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Demikian juga mereka berdoa pada kami ya dalam kondisi ya harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu pada kami khusyuk, ya khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah pada Allah mereka khusyuk. Ini sifatnya para nabi dan rasul yang hendaknya kita contoh, karena nabi dan rasul itu dicontoh, diteladani, ya diteladani. Kemudian juga ini merupakan sifatnya penghuni surga. Jadi penghuni surga itu sifatnya ketika di dunia seperti apa? Allah ceritakan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allah katakan mereka itu adalah orang-orang yang bersegera ya dalam kebaikan, dan mereka orang-orang yang segera memperolehnya. Ini sifatnya orang-orang yang masuk surga di dunianya itu bersegera dalam kebaikan, gagi-gagi dalam menjalankan kebaikan, karena ini berpacu kita dengan umur kita masing-masing.
Ya, makanya termasuk di antara rahasia umur kita kan Allah nggak tunjukkan. Jajal yang dituduhke, kowe sira ya kamu itu nanti 2 minggu meneh mati. Oh, ora mulih kok masjid itu ae. Ibadah terus trimo ramangan, trimo napa poso terus sampeyan dina maca Quran, zikir dan sebagainya, beramal kebaikan diwakahi. Ya, dalam rangka apa? Soalnya ngerti 2 minggu ngas mati. Oke. Tapi kita nggak tahu kan gitu kan. Tapi yang dikasih kayak gitu juga, ya paling awake dhewe ketoke jaga kene terakhir-terakhir tok. Alah, cek mang tahun nih besok tahun terakhir wae. Kayak cah ujian iku lho Pak nggih. Meh padha mboten niku tok itu. Cah ujian ngerti ujiane kapan? 6 bulan meneh. Alah engko pirang minggu seminggu, 2 minggu sadurunge lagi sinau. Kan ngaten Pak nggih. Nah, itu jagake makane. Itu ya. Nah, ini rahasianya, maka rahasia ketika Allah Subhanahu wa taala enggak tunjukkan pada kita kapan waktu kematian kita dalam rangka apa? Yuk bersiap setiap saat dan bersegera tadi. Iki wis gerek pirang menit tok kan gitu Pak ya. Nah, ini ya rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaitannya dengan kematian. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersegera bahkan berlomba. Nah, saya lagi bahkan berlomba. Allah katakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian ya untuk meraih ampunan magfirah dari Tuhan kalian. Magfirah berarti bermakna apa? As-satru, ditutup dosane. Ya, kesalahannya ditutup sama Allah. Demikian juga tajawuz, dihapuskan, dimaafki, tidak mendapatkan hukuman. Itu kita bersegera untuk mendapatkan ampunan tadi. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, demikian juga bersegera kepada surganya Allah yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini bersegera dang-dang. Tidak cuma itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu surga dan sebagainya, hendaknya orang yang berlomba itu mereka berlomba satu dengan yang lainnya. Ya, itu Pak ya. Ini perlombaan yang tidak akan menjadikan hati kita menjadi sakit, bahkan menjadi lebih sehat kalau perlombaan kaitannya dengan perlombaan akhirat. Tapi kalau perlombaan amal soleh kok ternyata membuat hati kita sakit, ada iri dengkinya, oh ini berarti ada sesuatu yang salah. Apa ini ada Pak. Makanya para ulama seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau ceritakan orang hasad, kalau ada hasad dengan pedagang dengan pedagang, pegawai dengan pegawai, termasuk tolabul ilmi dengan penuntut ilmu satu dengan penuntut ilmu yang lain, termasuk pengajar satu dengan pengajar yang lain. Oh, ini masih ada kaitannya dengan dunia. Kok sing kono sing ketika ngisi pengajian kok luwih akeh, pengikutnya lebih banyak. Ya muridnya lebih akeh dan sebagainya. Kok ada kemudian rasa hasad di sana, rasa enggak senang dan sebagainya. Wah, ini berarti ada dunianya ini. Ada ada selipan-selipan dunia di sana. Apa wonten? Nggih wonten Pak, ngaten niku. Maka setiap orang ya termasuk para dai itu harus hati-hati yang demikian. Ya, termasuk hati-hati. Termasuk diantaranya yang disebutkan penyakitnya adalah hubus syuhrah. Cinta cinta ketenaran, popularitas. Maka di antara penyakitnya mereka yang sudah termasuk para guru, para ustadz, para dai sebagainya adalah para ulama mengatakan ketika sudah dipukul Pak, rebana itu apa ya? Rebana Pak ya? Nah itu. Jadi disambut dengan begitu ya luar biasa seperti itu. Nah itu sudah ada di antara penyakitnya yang harus diwaspadai gitu Pak ya. Nah, kemudian orang yang tidak beriman, nah ini orang yang enggak beriman, orang enggak takwa pada Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak menyia-nyiakan waktunya, menunda amal kebaikan dan menunda termasuk untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya di antaranya ayat yang sering kita dengarkan dalam surat Al-Mu'minun ya, disebutkan hatta idza jaa ahadakumul maut. Ya, hingga ketika datang kepada salah satu di antara kalian itu kematian, qala rabbirji'un. Maka mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku lagi. Kemana? Ke dunia. La'ali amalu sholihan fima taraktu. Supaya apa? Supaya saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Ya, gara-gara menunda, gara-gara tidak bersegera, sampai akhirnya udah datang kematian. Dia pengennya bagaimana? Pengen dikembalikan lagi ke dunia untuk bisa beramal kebaikan. Ini kan berarti nggak bisa nih, ya nggak bisa Pak. Ya namun Allah katakan kalla sekali kan enggak.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah sebuah ucapan yang diucapkan saja. Islano pengaruhnya babar belas. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Karena wara itu artinya adalah di belakang, namun maknanya ada di depannya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi itu ada para nelayan yang kemudian kapalnya dibolongi sama Nabi siapa itu? Nabi Khidir. Karena apa? Di depannya itu ada miwaraihim, mereka ada di depan mereka itu, walaupun diungkapkan dengan wara belakang, namun maknanya di depan mereka ada Malik yang mengambil ya perahu-perahunya dengan wasab, itu ngerampas itu Pak ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan wara itu bisa bermakna di sana adalah depannya. Di depan mereka barzakhun ila yaum yub'atsun. Di depan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya ora iso ning ndi itu. Arwahnya itu ora iso ning ndi, ora iso gentayangan, Pak. Ini ya, ini sering kami sampaikan di sini toh. Jadi arwahnya ora iso gentayangan. Arwahnya enggak diterima sama Allah, sekarang gentayangan yang ndi-ndi, meden-medeni, kadang dina Jumat mulih meneh ning omah kudu diuripke lampune. Kleru ini. Ya iso gentayangan yang penting melu ngaji awake dhewe mriki to ning ikhlas nggih Pak. Ya, atau ikut sholat juga gitu ya. Nah, timbang gentayangan ya mereka kan cek iso ning ndi, cek iso medeni itu kan cek iso ngopo-ngopo berarti. Ya. Berarti timbang iso ngopo-ngopo medeni tok yang penting ngamal saleh. Oh, ini dia enggak bisa lagi gitu ya. Nah, ini kenapa mereka sampai minta seperti itu? Karena di dunianya dia menunda amal solehnya, menunda beriman, menunda untuk beramal kebaikan. Ya. Demikian juga tentu ya penunda amal kebaikan akan menjadi penyesalan di akhir. Ya, sekali lagi yang namanya penyesalan tentu hanya ada di akhirnya. Makanya orang ketika dicabut nyawanya kemudian dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mbok tunda barang sebentar saja, jangan dicabut sekarang tak. Kalau saya ditunda sebentar saya akan bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh, ya, orang yang baik. Ya, ini menunjukkan juga para ulama mengatakan ini istimewanya sedekah. Ini istimewanya Pak ya, amalan sedekah dan juga sedekah yang terbaik. Apa boleh itu Pak kayak gitu Pak? Ya boleh aja, begitu mau meninggal dunia, le tolong kasih sana, le tolong kayak koncoku sing rantu iki, boleh enggak? Ya boleh. Tapi yang terbaik adalah ketika dalam kondisi seperti sekarang Pak, dalam kondisi sehat, dalam kondisi bergas seperti ini, awalnya sedekah, maka ini sedekah yang disebutkan oleh Nabi sebagai sedekah yang terbaik. Itu apa? Anta shaddaqa wa anta shahihun sahih. Kamu bersedekah dalam kondisi cek sehat-sehate, cek pelit-pelite mana ngetokke. Ya, karena apa? Sehat itu sok ngopo-ngopo, sok jajan, sok dolan, sok macam-macam. Begitu dalam kondisi demikian kita keluarkan sebagainya untuk sedekah. Nah, ini yang terbaik. Maka Nabi katakan ini sedekah yang terbaik. Dalam kondisi kita sehat, dalam kondisi cek pelit-pelite. Nah, kita kalahkan karena keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini para yang sekalian yang rahmati Allah, saya kira cukup. Udah 40 menitan lebih. Ya, semoga yang kita sampaikan menjadi pendorong bagi kita untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak banyak menunda amal-amal soleh kita, sehingga kita bisa mengikuti petunjuknya para nabi dan rasul dan memiliki sifatnya, karakternya orang yang disebutkan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya demikian, sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa qadwana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.